Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu rahayu. Masih di Lembu Suara Nusantara, mengupas tosan haji dari sisi kegaiban atau tuahnya, supranaturalnya, spiritualnya ya. Kali ini saya ditemani oleh Pak Dewo dan salah satu sahabat Lembu Suara Nusantara dan sahabat saya Om Erik Wirasakti. Selamat datang Om. Selamat datang Om Erik. Ya, saya pendengar saja. Om Erik kesibukan apa sekarang Om? Masih bikin pisau dan golok. Ya. Tuh dengerin sedulur Lembu Suara Nusantara yang ingin memesan pisau, golok tapi berpamor bisa hubungi nomor admin Lembu Suara lah. Boleh. Gitu ya. Pada gimana kayak gitu? Ya. Dan kualitasnya bagus, saya udah punya soalnya. Dan saya pun punya. Ya. Kalau saya bentuknya itu shuriken. Oh. Gitu. Oke. Memang sangat tajam. Kemarin juga waktu buat ngulitin domba, kurban ya. ngulitin wedus lah, itu memang landep banget. Manfaat itu. Manfaat. Dua mata ya. Dua mata kalau saya memang. Oh yang mati itu ya yang Iya. Oh. Aduh. Iya. Iya. Terus apa nih Ki? Ada apa nih? Ngobrol-ngobrol kita hari ini apa nih? Untuk Ki? ngobrol-ngobrol kali ini itu ada pertanyaan dari sedulur Lembu Suara Nusantara tentang dampak dari penyelarasan pusaka antara si pemilik dan pusakanya. Ya, dampaknya itu apa? Jadi gini Mas Heri, kemarin itu kita ngobrolin soal penyelarasan antara pusaka apapun itu Ya. dengan energi pusaka dengan energi si pemilik. Nah sekarang ini ada salah satu sahabat bertanya kan, Dampaknya itu dampaknya itu apa? apa gitu. Nah sekarang kita mau tanya nih Mas Heri kan sebagai seniman yang mengolah benda dari Allah nih, yaitu logam dan kayu. Ya, tentunya ada satu interaksi antara si pemroses orang yang finishing dengan benda tersebut gitu loh. Pada saat itu terjadi penyelarasan, dampaknya apa sih kira-kira dari kacamata seorang seniman, orang awam yang mungkin beda sudut pandang gitu. Ada berakibat apa gitu? Ada berakibat apa yang paling Dampaknya Iya. lah, dampaknya. Yang energi terjadi. itu nggak akan hilang. Misalnya kita bikin pisau atau gelas saja. Ini makernya gelas ini siapa? Karena ada rasa di sini, ada energi yang masuk di sini, kemudian dari makernya sendiri disampaikan ke penikmatnya gitu. Ada contohnya waktu Kilandak pesan pisau. Pisau yang bentuknya shuriken. Ya, Kilandak itu pesan pisau tujuannya cukup mengerikan. Untuk menjaga diri. Ya, awalnya menjaga diri tetapi dengan ilustrasi yang mengerikan gitu. Kemudian itu saya terima, ayo kita bikin. Insya Allah nggak terjadi apa-apa. Insya Allah cara pandangnya akan berubah gitu. Ya kita bikin, penempaannya pun juga kita sampaikan bentuknya, kemudian kita finishing juga. Nah, elemen dari teman-teman yang mengerjakan pun saya kenal betul rasanya, rasa mengerjakannya, energinya. Nah, Roso ya. roso lah, kita ngomongin roso. Nah kemudian begitu jadi saya coba buat sarungnya dari kulit, kemudian saya namakan karena bentuknya seperti gunungan, jadi saya namakan tukik gunungan gitu. Ya memang itu elemen alam semesta, di situ terkumpulnya alam semesta. Tukik adalah nama produk dari Ya, dari tukik itu ya anak penyu gitu.
itu produk saya sendiri. Kemudian dari gunungan itu mewakili dari untuk Cilandak. Rasanya kok sampai ke situ. Nah, kemudian saya bertemu Cilandak, saya sampaikan pesanan beliau. Begitu sampai, ini yang surprise buat saya adalah ketika Cilandak membuka pisau itu, dia bilang ini tidak boleh melukai orang. Gitu Pak. Ini tidak boleh membuat orang berdarah. Nah, artinya ini ada energi yang sangat luar biasa, satu keyakinan juga luar biasa, dari niatan juga kita membuat, juga menumpahkan rasanya juga. Jadi dari tujuannya Cilandak untuk menjaga diri dan yang akan masuk ke tubuh kemudian dedel duel dan lain sebagainya, ketika pisau itu jadi, semua berubah secara tidak langsung. Energi itu bisa merubah dari yang orang menerima. Itu kurang lebih seperti itu. Ini langsung karena ilustrasi di sini tuh saya ingin senjata itu untuk perdamaian. Karena saya punya satu kata-kata, kalau senyum bisa meluluhkan gunung, buat apa kita mencangkulnya? Kalau permasalahan bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, buat apa kita angkat senjata? Jadi senjata itu hanya simbol perdamaian. Iya. Menurut saya ya. Jadi itulah simbol dari pernyataan tadi yang untuk menjaga diri. Menjaga diri tidak harus selalu dari bahaya ya. Iya. Menjaga diri itu berarti dari menstabilkan emosi, kemudian pemanfaatan benda tersebut lebih bijak menyikapinya itu ya. Jadi kalau boleh saya rangkumkan ya, dampaknya ini tadi ya, dampaknya itu adalah kita sebetulnya dalam hidup itu mencari satu hal yang harmonis. Jadi keharmonisan itu yang sebetulnya dicari setiap orang. Karena di balik keharmonisan ada perdamaian, ada rasa tenang ya. Nah, itulah dampak yang kita juga alami selama ini, bahwa jika semua selaras tentu akan harmonis. Kalau harmonis pasti akan seimbang. Kalau seimbang pasti tenang. Orang tidak akan takut pada saat dia tidak berat sebelah, bukan? Itu Ki. Kalau itu dari jawaban dari pertanyaan dampak dari penyelarasan energi pusaka. Betul. Ya akan, kalau semuanya selaras itu akan indah. Iya. Kalau tidak selaras ya dampaknya biasanya akan negatif dari si pemilik usaha Iya, itu. tidak selalu harus negatif. Mobil yang bannya satu hilang tetap jalan, tapi dia nggak nyaman kan? Nggak jalan lah. Jalan, banyak kempes misalnya satu di belakang. Kalau kempes, kalau hilang peleknya. Ada. Kalau zaman dulu ada mobil namanya Citroen, itu memang dibikin untuk bisa roda 3. Ya memang jadi, itu dibikin untuk dibuat roda 3. tapi tetap kan tidak normal aman, enggak. tidak aman, tidak nyaman. Nah, kalau kita nyaman dengan kondisi seperti itu ya monggo-monggo saja gitu kan. Ini pilihan, cuman berapa persen sih orang yang milih hidupnya nggak nyaman atau kurang nyaman? Oke, itu sudah dijawab dari segmen pertama. Segmen kedua, monggo pada ada pertanyaan lagi. Dan pertanyaan kedua itu, ya kenapa tuah pusaka itu tidak sesuai? Banyak ada pertanyaan dari sahabat Lembuswana mengenai pamor yang ada pada keris, pada sebuah keris, dan tentunya pamor ini punya maksud dan tujuan dan dampak kepada pemesannya pada saat itu. Tapi setelah berpindah tangan, beralih fungsi. Contohnya kayak tadi beras utah. Tujuannya untuk kelangsungan rezekian atau pedaringan gebak dan sebagainya. Yang intinya untuk kemakmuran diri lah ya, untuk kelancaran dan sebagainya. Tapi begitu jatuh ke tangan pemilik berikutnya, itu dipakai sebagai media untuk hal-hal yang kurang baik. Misalnya media santet, media pelet ya, seperti itu. Kenapa bisa begitu? Gitu kan? Kenapa kok bertentangan dengan pamornya? Ya,
Kenapa rata-rata keris-keris yang memang tangguh-tangguh tua itu saya bilang multifungsi. Multifungsi, oke. Dan ada dua sisi. Ya. Sisi kanan, sisi kiri, udah. Oke. Ada dua sisi, bukan gelap aja. Kalau itu ya gelap dan terang. Di situ ada. Mau pilih yang mana ya terserah orangnya. Ya. Kalau saya pribadi. Ya. Tapi kalau saya pasti saya terangin lah, nggak mau gelap-gelapan. Kalau saya, karena nyumput bunyi di Nucaang, bersembunyilah di tempat yang terang. Berarti kita kan harus menjadi yang namanya cahaya. Betul. Kalau kita ingin bersembunyi di tempat yang terang, Betul. ya kan? Betul. Kalau gelap gampang, tinggal matiin lampu udah gelap nggak kelihatan. Iya. Tapi bersembunyi di tempat yang terang, kita harus menjadi cahaya itu Sendiri. Jawaban yang sesimpel zaman sekarang ya yang bisa dicerna akal sehat. Kita tahu sebuah palu dibuat oleh pengrajinnya, fungsinya jelas untuk menjadi memasukkan paku ke dalam benda atau untuk memukul pahat atau untuk membuat sesuatu. Tapi